Semua orang pikir Raffi cuma pegawai baru biasa, pendiam, pekerja keras, nggak banyak omong. Datang pagi, pulang paling akhir. Tapi nggak ada yang tahu. Malam itu dia diminta untuk tetap tinggal tanpa alasan jelas. Katanya, cuma sebentar. Madison bukan tipe yang suka mencampur urusan pribadi dengan kerja. Tapi sejak Raffi datang, ada hal kecil yang mulai berubah. Diam-diam, dia memperhatikan cara Raffi kerja, cara dia menunduk setiap kali dipanggil, dan cara dia nggak pernah tanya apa-apa. Malam itu, satu ruangan, satu percakapan singkat. Dan sejak itu, semua jadi samar. Bukan cinta, bukan sekadar permainan, hanya sesuatu yang tumbuh tanpa izin, dan hanya mereka berdua yang tahu akhirnya akan dibawa kemana. Orang-orang di kampungku bilang, aku pemuda gagal karena usia sudah lewat 25, tapi belum punya pekerjaan tetap. Tiap hari kerja serabutan, bantu bapak di sawah, atau ngangkat karung di gudang beras milik Juragan Soleh. Kadang aku juga ngojek, pinjam motor tetangga. Kata ibu-ibu, itu Raffi. Ganteng-ganteng nganggur. Sayang ya, dan itu membuatku makin ingin pergi. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu, aku harus keluar dari kubangan yang sama. Dan suatu malam, sambil duduk sendiri di belakang rumah, aku buka-buka pesan lama dari Davin, temanku waktu SMA, yang katanya sekarang kerja di Amerika. Aku iseng nanya, Vin, di sana butuh orang nggak? Lalu dia balas, kalau kamu nekat, aku bantu. Tapi nggak ada jaminan ya, Vi. Dari situ semua dimulai. Aku pinjam uang dari paman, urus visa turis, dengan alasan mau liburan ke luar negeri. Dan seminggu sebelum keberangkatan, ibu diam saja waktu aku pamit, cuma matanya berkaca-kaca. Katanya kalau kamu niat baik, pasti Allah jaga. Dan aku peluk beliau erat-erat, walau dadaku sesak, karena tahu aku bohong soal niat liburan. Aku sebenarnya nekat, cari kerja ilegal di negeri orang. Modal hanya koper bekas, dan selembar tiket pesawat, yang aku cetak dari warnet. Begitu turun di bandara, semua terasa asing. Orang-orang lalu lalang cepat, dan wajah mereka tampak cuek. Aku kebingungan cari pintu keluar, sampai seorang pria lokal nanya, "Are you lost?" Aku cuma senyum, dan tunjuk layar HP. Lalu, dia bantu arahkan ke tempat jemputan. Beberapa menit kemudian, Davin datang dengan mobil sedan tua. Dia ketawa kecil lihat aku berdiri kaku sambil pegang koper. Katanya, "Selamat datang di dunia nyata, Vi." Sepanjang jalan dia cerita banyak soal kerjaan di restoran tempatnya. Katanya bosnya cantik, janda, tapi tegas, dan gak banyak ngomong. Aku cuma angguk-angguk, sambil lihat lampu kota yang berpendar dari jendela mobil. Malam itu, aku tidur di kontrakan sempit, bareng 2 orang Indonesia lainnya. Kasur cuma 1, jadi aku tidur beralaskan jaket di lantai dekat pintu. Tapi entah kenapa, aku tetap bisa tidur nyenyak. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku merasa sudah benar-benar mulai hidup. Pagi harinya, Davin ajak aku ke restoran tempat dia kerja. Kami masuk dari pintu belakang dapur. Di dalamnya ramai suara penggorengan dan percikan minyak. Semua orang sibuk, tapi wajah mereka biasa saja, seperti sudah terbiasa dengan tekanan. Aku diperkenalkan ke kepala dapur bernama Carlos, orang Meksiko yang suka teriak kalau masakan telat keluar. Tugasku sederhana, bersihin meja, bawa bahan dari belakang, dan kadang antar barang ke pantry atas. Upahnya kecil, tapi cukup buat makan dan bayar sewa. Selama beberapa hari, aku kerja di sana tanpa banyak bicara, hanya sesekali tertawa bareng Davin. Sampai suatu hari saat restoran tutup, dan aku sedang ngepel lantai ruang utama, aku dengar suara hak sepatu mendekat. Aku refleks berdiri, dan saat menoleh ke belakang, di sanalah aku melihat dia untuk pertama kalinya, Madison Alvarez. Saat aku berdiri sambil pegang alat pel, dan Madison muncul dari arah pintu samping, aku nggak tahu harus bersikap seperti apa. Dia mengenakan blazer hitam tipis dan celana panjang krem yang membentuk tubuhnya. Rambut coklatnya digerai begitu saja, panjang sampai nyentuh bahu, dan ada aroma parfumnya yang ringan, tapi bikin aku nggak bisa berpaling. Dia berhenti beberapa langkah dari tempat aku berdiri, menatapku lama, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu anak baru ya?" Aku hanya angguk cepat sambil senyum kikuk. "Iya, saya Raffi, Bu." Dia mendekat perlahan, sambil buka masker, memperlihatkan wajah yang, ya gimana ya,
kayak nggak bisa dijelaskan. Cantik tapi dingin, matanya tajam tapi nggak galak, dan senyumnya tipis, tapi cukup bikin jantungku deg-degan. Jangan panggil aku ibu, katanya pelan. Aku kelihatan tua banget kalau kamu bilang begitu. Aku garuk-garuk tengkuk. Oh, iya, maaf. Jadi, panggil Madison aja, jawabnya sambil menatap langsung ke mataku. Besok pagi, kamu bisa bantu aku bersihin gudang bumbu di lantai atas. Aku kaget, tapi buru-buru angguk. Siap. Dia nggak bilang apa-apa lagi, cuma senyum sedikit, lalu jalan lagi. Langkahnya pelan, hak sepatunya berdetak ringan di lantai kayu, dan aku cuma bisa berdiri bengong sambil nahan napas. Besok paginya, aku datang lebih awal, dan benar saja, Madison sudah ada di atas, berdiri di dekat rak, sambil bawa catatan. Rambutnya dikuncir separuh, dan dia pakai kemeja putih yang lengannya digulung sampai siku. Hari ini kamu bantu aku sortir barang ya, katanya, sambil menyerahkan sarung tangan. Jangan sampai salah tulis expired date. Aku benci barang basi. Aku ikut bantu susun botol saus, dan selama itu kami mulai ngobrol. Awalnya cuma soal kerjaan, tapi lama-lama jadi melebar. Kamu udah berapa lama di sini? Tanya Madison sambil nyoret-nyoret di buku. Baru seminggu, jawabku. Datangnya juga modal nekat. Nekat bisa jadi bagus. Berarti kamu berani ambil risiko. Aku senyum pelan. Kadang terlalu berani malah kelihatan bodoh. Enggak juga, jawabnya cepat, lalu menoleh. Kamu gak kelihatan bodoh. Kamu kelihatan berani dan jujur. Aku diam, dan entah kenapa rasanya pengen terus dengar dia ngomong. Oh iya, dia mendekat sedikit. Kamu gak alergi wine kan? Aku gelagapan. Saya nggak minum sih. Madison ketawa kecil. Bukan buat diminum, buat disusun di rak belakang. Santai aja Raffi. Sore itu, saat aku mau pamit, Madison nyamperin, dan tiba-tiba maksudku, tiba-tiba ngasih aku jaket kulit yang katanya udah nggak dia pakai. Aku lihat kamu cuma punya satu jaket itu aja. Pakai ini, biar nggak kedinginan malam-malam, katanya tanpa menatap langsung. Aku nolak pelan, tapi dia maksa. Anggap aja pinjaman jangka panjang. Sejak hari itu, entah kenapa, tatapan Madison ke aku jadi beda. Dan aku juga mulai menunggu momen-momen dia lewat. Atau bahkan, sekadar senyum kecilnya dari jauh. Hari itu restoran lumayan sepi. Nggak seperti biasanya. Jam 8 malam, semua meja udah kosong. Suara dapur mulai reda. Dan Carlos sibuk ngecek daftar belanja buat minggu depan. Aku sedang angkut kardus minuman ke belakang, waktu Davin nyeletuk. Vi, nanti kamu disuruh Madison ke ruangannya ya. Dia minta tolong beresin beberapa file. Aku bengong. Kenapa bukan kamu aja? Katanya kamu lebih cepat dan lebih nurut. Davin nyengir nakal. Hati-hati loh Vi, jangan bikin dia jatuh cinta. Aku cuma ketawa canggung. Bisa aja. Beberapa menit kemudian, aku berdiri di depan pintu. Kaca buram bertuliskan Manager Office. Ketuk 2 kali, dan dari dalam terdengar suara Madison. Masuk aja Raffi. Aku buka pelan, dan langsung disambut aroma lavender tipis dari diffuser di sudut ruangan. Madison duduk di kursi kerja, tanpa blazer, cuma pakai blouse putih lembut yang lengannya pendek banget, rambutnya dicepol asal, dan ada 2 kancing atas bajunya yang terbuka begitu saja, memperlihatkan, bagian tubuh yang enggak seharusnya aku lihat terlalu lama. Kamu sendirian? Ya, tanyaku sambil berdiri di depan meja. Iya, jawabnya sambil terus nulis di laptop. Aku malas ditemenin siapa-siapa malam ini. Tapi, kamu beda. Aku sedikit kaku. Maksudnya, Madison berhenti ngetik, menatapku, lalu berdiri sambil jalan pelan, mendekat. Kamu nggak bikin aku capek, nggak banyak nuntut, nggak drama. Aku cuma bisa senyum tipis. Saya juga nggak tahu kenapa bisa di sini sekarang. Kadang ngerasa ini mimpi aja. Dia tertawa pelan, duduk di sofa kecil dekat meja samping, lalu nunjukin tangannya. Sini, duduk. Jangan berdiri kayak pegawai magang. Aku nurut. Duduk pelan di sebelahnya. Jarak kami nggak lebih dari 20 cm. Aku pernah punya cowok, katanya tiba-tiba. Tapi dia ninggalin aku waktu aku lagi bangun restoran ini. Aku menoleh. Dia masih lihat ke depan, nggak menatapku. Dia bilang aku terlalu sibuk, terlalu mandiri,
terlalu susah disentuh. Lanjutnya suaranya makin pelan. Aku menunduk sebentar. Lalu beraniin diri bilang, kalau kamu mau disentuh, ya tinggal bilang aja. Madison menoleh cepat, matanya tajam. Tapi bibirnya tersenyum. Kamu mulai lancang ya. Aku balas tatapan itu sebentar. Lalu tanpa banyak mikir, aku condongin badan sedikit dan tiba-tiba cium pipinya. Dia diam. Aku kaget sendiri. Buru-buru mundur. Maaf, aku nggak tahu kenapa. Madison pelan-pelan berdiri, jalan ke meja, ambil botol air, lalu menoleh ke aku dengan senyum tipis. Lain kali, jangan cuma pipi. Aku melongo. Serius, dia angkat bahu sambil duduk lagi, lebih santai. Tapi pelan-pelan ya, Raffi. Aku nggak suka cowok yang buru-buru. Aku tertawa gugup. Kalau kamu pelan, aku juga ikut pelan. Kami duduk lagi, saling diam. Tapi ada sesuatu di udara malam itu yang beda. Dan sejak saat itu, aku tahu hubungan ini bukan lagi soal kerja. Hari itu entah kenapa perasaanku aneh. Deg-degan, tapi bukan karena kerjaan. Sejak pagi, Madison nggak keluar dari kantornya. Cuma kirim pesan lewat Davin. Katanya nanti sore, aku nggak usah buru-buru pulang. Davin cuma angkat alis. Lo diapain sih, Vi? Sampai disuruh nggak pulang. Aku cuma senyum. Namanya juga bos, tapi dalam hati, aku nggak tenang. Setelah restoran tutup, aku masih ngepel lantai bagian depan. Madison keluar pakai kot hitam panjang, rambut terurai, dan aroma parfumnya lebih kuat dari biasanya. Raffi, katanya sambil berdiri di depan pintu. Kamu bawa motor? Enggak, jalan kaki. Bagus. Ikut aku sebentar ya. Aku nggak mau makan malam sendirian. Aku cuma mengangguk dan ikut dia masuk mobil sedan hitamnya. Sepanjang jalan kami nggak banyak bicara. Hanya sesekali dia tanya soal kampung, keluargaku, dan kenapa aku bisa bertahan sejauh ini. Aku salut, katanya. Kamu nggak punya apa-apa, tapi tetap berdiri. Aku jawab pelan. Kalau nggak ada kerjaan ini, mungkin aku udah balik. Tapi kamu ada sekarang, dan itu cukup. Apartemennya bikin aku kaget. Modern, rapi, hangat, lampu temaram, lantai kayu, rak buku di sudut. Dia langsung buka kot dan masuk dapur. Mau minum apa? Jus, teh, atau wine? Aku senyum. Teh aja biar aman. Dia tertawa, duduk di sofa bawa 2 cangkir. Dia pakai baju tidur terusan tipis tanpa lengan, warna peach pucat. Panjangnya di atas lutut. Saat dia duduk menyilangkan kaki, aku refleks buang muka. Tapi dia lihat aku dan senyum nakal. Santai aja Raffi, aku nggak gigit kok, kecuali kamu yang minta. Aku ketawa gugup. Jangan gigit dulu deh. Kami ngobrol tentang hidup, masa lalu, mimpi yang enggak kesampaian. Cara dia cerita santai. Jujur, aku nggak merasa seperti pegawai, tapi dari cara dia mandangku, ada yang lebih. Lama-lama kami diam. Madison senderan, matanya setengah merem, kepalanya miring ke arahku. Raffi, temani aku malam ini ya. Aku menelan ludah. Maksudnya, dia geser pelan, matanya dalam. Aku cuma nggak mau sendiri, tidur di sini, di sebelahku. Aku diam. Tapi tubuhku udah berdiri dan ikut dia ke kamar. Ruangannya remang, kasur besar, selimut putih. Dia masuk duluan, rebah perlahan. Aku matikan lampu, gelap, sunyi. Aku ikut masuk ke sisi kanan kasur. Nafasku pelan. Madison geser tubuh, tangannya menyentuh dadaku. Tenang aja Raffi, ucap Madison padaku. Malam itu, kami kalah oleh kenyamanan yang enggak bisa kami bantah. Sejak malam itu, aku jadi lebih sering berada di apartemennya. Kadang, sehabis restoran tutup, kadang juga hanya untuk nemenin makan malam. Seperti katanya, Madison nggak pernah secara langsung minta aku datang. Tapi cukup satu pesan pendek dari dia, "Kamu di mana?" Dan aku tahu harus ke sana. Awalnya cuma duduk bareng, nonton film sambil makan es krim. Kami sudah nggak butuh alasan apa-apa lagi untuk sekadar rebahan bareng di sofa, ngobrolin hal-hal kecil, atau saling peluk diam-diam, seperti pasangan yang gak mau orang lain tahu. Suatu malam, dia lagi duduk di sofa, pakai tank top abu-abu dan celana pendek longgar. Rambutnya dikuncir tinggi,
dan dia mainin es batu dari gelas wine-nya pakai ujung jari. "Vi," katanya tanpa lihat ke arahku. Aku sedang duduk di lantai, nyender ke kakinya. Kalau aku nggak punya restoran, kamu masih mau temenin aku kayak gini?" Aku menoleh. "Kamu kira aku di sini cuma karena kerjaan?" "Nggak tahu." Dia mengangkat bau kecilnya. "Aku cuma takut aja. Kadang orang datang karena sesuatu, bukan karena aku." Aku tatap matanya yang mulai redup, lalu berdiri pelan, duduk di sebelahnya, dan tanpa banyak pikir, aku cium keningnya pelan. "Aku di sini karena aku pengen." Dia tersenyum kecil, matanya menatapku lekat, lalu tiba-tiba menarik wajahku dan mencium balik, lama, hangat, dan tanpa kata-kata. Setelah itu dia rebah di pangkuanku, menutup mata, dan bergumam, "Kamu gak akan ninggalin aku kan?" Aku gak jawab, tapi usap rambutnya perlahan, karena sejujurnya aku juga gak tahu. Hubungan kami makin intens. Kami sering saling pegang tangan di balik tirai dapur, saling kirim chat aneh saat jam kerja, dan diam-diam mencuri waktu di ruang kantor. Tapi anehnya, kami gak pernah bicara soal status, gak pernah ada kata pacar, sayang, apalagi cinta. Yang ada hanya kehadiran yang terasa nyata, dan malam-malam yang selalu berakhir di kamar yang sama. Suatu malam, aku iseng tanya saat kami baring berdua. Lampu sudah mati, tapi tubuh kami masih saling berdekapan. "Madison, kita ini apa?" Dia diam sejenak, tangannya mengusap pelan lengan kiriku. "Kita? Ya kita," jawabnya akhirnya. "Aku gak pengen merusak apa yang kita punya cuma karena label." Aku mengangguk, tapi jauh di dalam dada ada ruang kecil yang kosong. Sesuatu yang seperti menunggu pengakuan, tapi juga takut menerimanya. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas yang dulu, bahkan gak pernah kubayangkan. Kerja di restoran siang sampai malam, lalu mampir ke apartemen Madison buat makan malam, ngobrol, dan akhirnya tidur di kamarnya yang selalu rapi dan wangi. Kadang kami nonton film, kadang hanya duduk berdua di balkon, atau sesederhana rebahan sambil dengerin napas masing-masing. Rasanya nyaman, tapi sekaligus bikin bingung, karena di balik semua itu, aku nggak tahu kami ini sedang berjalan kemana. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang dan restoran udah benar-benar sepi, Madison mendekatiku di dapur. Dia pakai blouse ketat warna biru muda yang cukup terbuka di bagian atas, dan rok kerja hitam yang membentuk lekuk pinggulnya. Aku sedang lap-lap piring waktu dia menyandarkan tubuh ke meja di sebelahku. Dia pandangin aku, matanya lembut, senyumnya tipis. "Nanti malam kamu ke tempatku lagi, ya?" Aku balas tatapannya sambil tersenyum. "Kamu gak bosen sama aku?" Dia nyengir kecil. Gimana bisa bosen sama sesuatu yang bikin candu? Aku tertawa. Tapi dalam hati aku tahu, aku juga sudah kecanduan, bukan hanya tubuhnya, tapi cara dia duduk sambil mainin rambutnya. Cara dia manggil namaku pelan saat aku mulai tertidur. Cara dia pura-pura marah kalau aku cium pipinya duluan. Lalu dia cubit pahaku dan balas cium lebih lama. Malam itu aku datang seperti biasa. Dia udah nunggu di ruang tengah, rambutnya digerai, pakai baju tidur tipis, tanpa lengan warna pastel, dan matanya langsung menyambutku dengan senyum hangat. "Kamu telat 5 menit, lalu hukumannya apa?" tanyaku sambil buka sepatu. Madison berdiri, jalan pelan ke arahku, lalu tiba-tiba cium bibirku cepat. "Itu buat awalan," bisiknya. Aku tarik tangannya. Kami duduk di sofa, dan malam itu kembali jadi milik kami. Tapi di sela-sela keheningan itu, aku mulai merasa ada yang kosong. Kami udah terlalu sering begini, peluk, cium, tidur bareng, tapi nggak ada satu kalimat pun yang memastikan hubungan ini bakal berlanjut kemana. Aku takut nanya, takut merusak semuanya, tapi aku juga takut tenggelam terlalu dalam dan gak bisa keluar. Pernah satu malam aku iseng bilang pelan saat dia lagi rebahan di dada kiriku, "Kalau suatu hari aku pergi, kamu bakal nyari aku?" Dia diam lama, lalu jawab dengan suara pelan, "Nggak tahu, mungkin aku justru berharap kamu nggak pergi." Aku peluk dia makin erat, tapi sejak malam itu, kata pergi jadi sering berputar di kepalaku.
Hari itu, restoran lagi rame banget, dan aku sibuk di dapur bantu Carlos bersihin meja stainless yang kena tumpahan saus. Tiba-tiba Davin masuk buru-buru, manggil pelan dari pintu belakang, Vi. Lo keluar bentar deh, ada yang nyariin lo. Aku heran. Siapa? Temen lo? Cowok, logatnya Jakarta banget. Namanya Ilham atau siapa gitu. Dia nunggu di luar. Aku buru-buru keluar lewat pintu samping. Di sana, di bawah lampu toko yang remang, berdiri sosok yang familiar banget. Ilham, temanku dulu waktu masih kerja serabutan di Bekasi. Dia ngeliat aku dan langsung melotot kecil. Anjir, lo beneran Raffi ya? Gue kira lo udah balik Indo atau kenapa? Hilang. Total. Kami pelukan sebentar, lalu duduk di kursi besi dekat tempat sampah sambil ngobrol. Ilham cerita, dia lagi transit ke negara tetangga dan sengaja mampir karena dengar kabar aku di kota ini. Vi, lo kerja di sini. Gimana kabar lo? Gue liat lo sekarang rapi banget. Keren bro. Aku cuma senyum. Ya, hidup berubah. Banyak hal yang gue juga gak rencanain. Setelah ngobrol cukup lama, Ilham tiba-tiba nanya, lo beneran enggak legal di sini? Aku angguk pelan. Masih, tapi sekarang keuangan gue udah lebih stabil. Gue mau urus dokumen biar bisa kerja resmi. Enggak, sembunyi-sembunyi lagi. Ilham senyum. Gue dukung bro. Lo berani banget, tapi lo harus hati-hati. Jangan sampai terikat sama sesuatu yang lo nggak ngerti arahnya. Aku cuma diam. Malamnya aku pulang ke apartemen Madison. Dia buka pintu tanpa senyum seperti biasanya. Kamu dari mana? Tanyanya datar. Ada teman lama mampir. Kenapa nggak bilang? Aku pelan mendekat. Maaf, aku bingung sendiri. Dia datang tiba-tiba. Aku juga lagi mikir banyak hal. Madison menatapku. Matanya agak basah tapi tetap kuat. Kamu masih mau terus kayak gini? Bisiknya. Aku angguk, tapi aku mau perbaiki hidupku dulu. Aku mau legalin dokumen. Aku udah bisa bayar semuanya. Aku gak mau hidup kayak bayangan terus. Dia diam, lalu pelan-pelan mendekat. Peluk aku erat, dan bisik pelan di dadaku. Jangan tinggalin aku ya. Aku usap rambutnya. Aku justru balik, biar aku bisa tinggal lebih lama. Malam itu, kami tidur lagi di ranjang yang sama. Tapi kali ini, rasanya beda. Lebih dalam, lebih tenang. Tapi tetap belum ada nama untuk semua ini. Hubungan kami masih menggantung di antara kenyamanan dan ketidakpastian. Aku berdiri sendiri di ruang tunggu gedung imigrasi. Tangan dingin, meski matahari di luar terik banget. Ada map berisi semua dokumen hasil kerja keras dan tabungan selama berbulan-bulan. Di dalam sana ada selembar surat yang menandai bahwa aku akhirnya bukan lagi pekerja ilegal. Aku resmi bisa kerja di negara ini tanpa harus sembunyi, tanpa harus takut tiap lihat polisi lewat. Waktu keluar gedung, aku langsung angkat ponsel dan kirim pesan ke Madison. Selesai, resmi, kita bisa napas lebih panjang sekarang. Nggak ada balasan selama 2 jam. Aku pulang ke apartemen dan nemuin dia di balkon, duduk sendirian sambil nyeruput kopi dingin. Angin malam pelan-pelan gerakin helaian rambutnya yang kecoklatan. Kamu gak jawab pesanku, kataku pelan. Madison menoleh, senyum tipis. Aku nunggu kamu ngomong langsung. Aku duduk di sampingnya, dan tanpa diminta, aku raih tangannya. Aku bisa kerja bebas sekarang, kataku. Aku bisa tinggal tanpa was-was, dan aku bisa lebih tenang kalau mau terus di sini. Dia menatap mataku lama. Kamu akan tetap di restoran sampai kamu bosan lihat aku. Dia tertawa kecil, lalu tiba-tiba maksudku, tiba-tiba ciuman singkat mendarat di pipiku. Tangannya mencubit pelan ujung bajuku. Seperti biasa, kalau dia lagi pura-pura marah. Tapi, Raffi, kamu masih gak akan nanya, kita ini apa? Aku diam beberapa detik, lalu jawab, enggak. Karena aku tahu jawabannya akan bikin kita jadi harus. Dan aku suka hubungan kita yang gak pakai harus. Dia senyum lagi, tapi senyum itu samar. Ada getir di ujung matanya. Malam itu, kami tidur seperti biasa, berpelukan,
bertukar ciuman, saling bisik kata-kata lembut yang gak pernah diucap di tempat kerja. Tapi kali ini, aku bisa rasakan sesuatu di dalam hati Madison, seperti dia ingin bilang lebih banyak, tapi gak tahu bagaimana. Dan aku pun begitu. Keesokan harinya, kami sarapan seperti biasa. Lalu, aku pamit kerja. Dia cium keningku seperti biasa, dan bilang, "Don't forget to smile, my boy." Aku senyum sambil pakai sepatu, lalu jawab, "Asal kamu tetap ada, senyumku nggak akan hilang." Lalu aku buka pintu, keluar, dan menatap langit pagi yang cerah banget hari itu. Tapi saat aku menutup pintu, aku tahu belum tentu aku akan buka pintu itu selamanya. Dan dia tahu belum tentu aku akan tinggal selamanya.